kantong kan Iya, apa ya, nyimak. kantong Insya kiri. Allah nyimak. Jadi Iya, iya. kantong kiri kantong bawahnya itu apa membedakan kantong bawah dan kantong atas itu adalah iman dan ilmu. Gitu. Jadi Iya. kegiatannya Keren. gitu. Ya, dahsyat. Nah, Iya, dahsyat. Ya. kegiatannya bisa Terima kasih ilmu. adalah diiringi dengan ilmu dan iman. Alhamdulillah. Bismillah. Semoga bisa dipraktekkan ya. Amin, amin. LOP-nya kan kita bisa pegang 100 dinar ya, Wah, amin. 1.000 dinar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunda Nur Caridem, Assalamualaikum. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah. Assalamualaikum Bunda. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Indramayu? Wow, keren, luar biasa, dahsyat. Alhamdulillah. Bunda ngajar ya? Enggak, Oh, cuma beri nasihat. oh dahsyat. Wah ini lebih 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 nih kalau ngajar tapi beri nasihat dahsyat. Gitu. Alhamdulillah. Semoga berkah ya Bunda. Berkah, Amin, amin. berkah itu melebihi banyak gitu kan. Kalau banyak itu dalam bentuk kuantitas, nah berkah itu kualitas. Ibaratnya kita membeli mangga ya, beli mangganya banyak. Nah, tapi belum tentu semuanya berkualitas kan. Gitu. Nah, tapi kalau Betul. itu udah dipilihin sama Allah, nggak banyak, tapi itu udah yang the best gitu. Ya, dalam Wow, kacamata sepertinya tidak banyak, tapi itu udah yang the best. Enak kan Bun kalau kita milih duren, milih mangga, itu dipilihin. Kita kalau makan duren kan kadang ada yang wow keren kan sampai rumah gitu kan gitu. Nah, tapi berkah itu udah Masya Allah udah nikmat semuanya nikmat. Jadi rasanya tuh ringan gitu ya. betul Bunda. Baik teman-teman, yuk kita mulai zikir pagi kita ya. Karena pada dasarnya rizki yang Allah berikan itu adalah dalam bentuk waktu, ilmu, iman ya. Harta itu adalah kendaraan menuju waktu yang pas, iman yang kuat, dan kesyukuran yang tinggi gitu ya. Harta itu adalah kendaraan. Nah, syarat itu adalah tujuan gitu ya gitu. Nah, tujuan itu adalah em, iman, kemudian memiliki iman yang kuat dan kokoh, kemudian kesabaran yang keren ya, sabar dan syukur ya. Jadi antara kita ke Allah, maksudnya kita dalam mempraktekkan sabar itu jangan hanya satu sendirian gitu. Jadi harus dipraktekkan dengan syukur gitu ya teman-teman ya. Sabar dan syukur. Jadi eh, itulah di Magnet Rizki kita diajak untuk selalu happy ya. Karena orang yang bersyukur itu adalah orang yang selalu berbahagia, teman-teman. Itu. Ya, mangga. Teman-teman silahkan dalam rangka kalau yang di rumahnya nggak ada wifi ya, dalam rangka menghemat kuota silahkan tidak usah on kamera. Kita off kamera saja ya. Jadi sebisa mungkin kita ini melaksanakan syukur. Jadi apa tujuan akhirnya sebetulnya syukur ya. Ibaratnya sabar itu adalah fasilitas menuju syukur, teman-teman. Itu ya. Alhamdulillah kita bersyukur pagi ini Allah masih berikan kita nafas. Kita bersyukur pagi ini kita masih memiliki keluarga, masih memiliki anak ya, punya suami. Lihat saudara-saudara kita di Gaza ya. Itu di Gaza itu teman-teman
apa namanya, ditulis tuh di tangannya tuh ditulis namanya gitu. Jadi suatu saat kalau terkena bom dari Israel sudah tahu ini yang meninggal ini atas nama siapa gitu ya. Nah, pertanyaannya dari bersyukur ini apa yang harus bertambah tuh? Karena pada dasarnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Pada dasarnya ciri-ciri yang bersyukur itu adalah bertambah ya, bertambah keimanannya, bertambah lagi rasa syukurnya gitu ya. Diberikan diberikan ibaratnya Ma'isyah sama suami sebulan misalnya 5 juta, alhamdulillah bersyukur. Diberikan 2 juta, alhamdulillah bersyukur. Enggak dikasih Ma'isyah sama suami, bersyukur alhamdulillah. Karena pada dasarnya yang memberikan rizki itu bukan suami, tapi Allah Subhanahu wa taala. Suami itu hanya perantara ya. Jadi kita harus paham mana perantara dan mana bosnya. Ya, kita bertransaksinya sama bos aja gitu ya. Semua dengan yang perantara dengan semuanya itu kita harus memuliakan, membahagiakan gitu ya. Atau Bunda saya masih punya amanah, bersyukur ya. Bersyukur selama kita hidup kita berdoa semoga amanah kita dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya harus bersyukur. Alhamdulillah apapun kondisinya, alhamdulillah. Bunda, saya sama suami lagi wow keren nih Bunda. Saya tuh kayaknya tuh suami kok marah-marah ke saya terus gitu ya. Tetap bersyukur Bunda. Tetap bersyukur. Apapun kondisinya bersyukur. Kita mengeluarkan, kita bisa tertawa hari ini bersyukur. Kita bisa menangis bersyukur. Ya, Allah menciptakan air ya sebegitu banyak air di atas muka bumi teman-teman ya, ada di laut, ada yang di sungai, ada di danau. Allahu Akbar, Allah menciptakan sedikit air di bawah pelupuk mata kita. Oh, keren ya Allah ya, gitu. Untuk apa? Untuk mengairi hati kita supaya hati kita itu tidak keras, gitu. Ya, salah satunya itu adalah Allah ciptakan air di bawah pelupuk mata kita, gitu ya. Jadi kita bisa menangis itu adalah bersyukur. Kita harus bersyukur, teman-teman. Yang penting Allah ridho, gitu ya. Yang penting Allah ridho, ya. Eh, apa namanya? Misalnya Bunda, suami saya wow keren Bunda, tidak lagi tidak dekat sama saya nih Bunda, senangnya pegang HP terus gitu. Bersyukur, tetap bersyukur ya. Artinya kita harus menaikkan spiritual meter kita gitu ya. Suami itu adalah ibaratnya tuh apa ya? eh, Pemicu supaya spiritual meter kita itu selalu +6 gitu. Jadi lingkungan di sekeliling kita yang menurut kita belum baik, ya, itu adalah pemicu supaya kita berada di spiritual meternya +6, teman-teman. Itu. Jadi, bersyukur, apapun kondisinya bersyukur. Bunda, anak-anak saya masih belum wow keren nih Bunda, belum disiplin gitu segala macam. Bersyukur, tetap bersyukur teman-teman ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, zikir pagi ini masuk ke gua keajaiban itu adalah bentuk rasa syukur kita ya untuk kita bisa eh, karena pada dasarnya itu adalah yang penting itu adalah eh, ingat kita kepada Allah. Itu ya teman-teman. Nah, mohon izin saya sambil ini. Jadi pada dasarnya itu adalah ingat kita kepada yang penting itu adalah waktu, harta, itu kita gunakan untuk mengingat kepada Allah gitu, untuk dekat kepada Allah itu yang penting teman-teman gitu ya. Alhamdulillah, yuk kita hadiahkan Al-Fatihah untuk keluarga kita semua, untuk guru-guru kita, untuk orang-orang muslimin muslimat, mukminin mukminat ya, al ahya'u minhum wal amwat, yang masih hidup atau yang sudah mati ya.
salam satu sama terhubung. Semoga Al-Fatihah ini bisa memberikan kedamaian kepada seluruh negeri. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. Jadi teman-teman nanti di apa namanya di neraka itu katanya itu yang sangat diberikan hukuman itu kan pendengaran kita, mata kita, pendengaran kita dan kulit-kulit kita. Nah, terkait dengan kehidupan saat ini memang di dunia ini yang suka melakukan awal dari maksiat, awal dari perisai rezeki itu adalah dari pendengaran kita, penglihatan kita dan dari kulit kita, teman-teman. Ya, pendengaran kita itu mendengar sesuatu hal yang tidak baik, ya, menyimak omongan orang, menyimak gibah gitu, atau menyimak orang yang mencaci maki kepada orang lain gitu ya. Tuh. Saya itu sekarang dalam kondisi yang ada orang ngomong tidak disiplin kata aja, itu rasanya tuh tidak nyaman di hati gitu loh. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat itu ada saringan. Saringannya itu adalah hati, teman-teman. Ya. Ketika kita tidak nyaman dengan kondisi apa yang kita dengar, segera turunkan garis kebenaran.
segera beristighfar pada Allah, astagfirullah, maafkan saya salah, ampuni saya ya Allah. Jadi alih-alih menyalahkan orang, ya, alih-alih kita berdebat kepada orang, kita tidak melakukan itu, teman-teman. Lakukan itu sebagai cermin ajaib, ya, untuk menurunkan garis kebenaran kita, ya, gitu. Atau kita bertemu dengan mata, melihat sesuatu yang tidak tepat, ya. Misalnya buka HP, ada kok, oh, wow keren, tiba-tiba muncul tuh seperti itu, gitu. Segera turunkan garis kebenaran, ya, segera beristighfar, ya, karena Allah suka dengan istighfar kita, ya. Kemudian segera buka perisai, segera doakan orang tersebut, gitu, itu ya. Jadi tidak menghujat, tidak, wah ini orang ini dilaknat, laknatullah, oh, tidak teman-teman, ya. Itu justru kita doakan semoga Allah berikan kemuliaan kebahagiaan untuk beliau, gitu. Nah, ada lagi yang dihisap, ya kan? Allahumma afini fi badani. Nah, badan itu kan sebetulnya dibalut oleh kulit ya, teman-teman. Nah, ini kulit kita ini adalah memang nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Nah, ternyata di akhir zaman ya, seperti sekarang ini, ternyata kulit kita ini, teman-teman, bisa dipakai untuk scroll, scroll, scroll. Nah, ini diminta pertanggungjawaban sama Allah gitu ya. Jadi scroll-scroll HP-nya insya Allah kita yang baik-baik aja semua ya. Ingatkan kepada anak-anak kita ya. Nanti semuanya diminta pertanggungjawabannya sama Allah. Mata kita, pendengaran kita, dan kulit kita nih, jari kita nih. Ini kan ada kulit ya. Itu kulit kita memegang sesuatu hal yang tidak halal ya, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah gitu. Makanya kita nggak boleh pacaran ya, pacarannya yang halal sesudah nikah gitu. Jadi kalau tapi gimana dong Bunda supaya kita bisa mengenal lebih dekat dengan calon kita karena eh, ya ta'aruf aja, ngobrol-ngobrol ya, ngobrol-ngobrol di rumah karena memang ta'aruf, apa tujuan dari ta'aruf itu adalah untuk selain untuk menyamakan visi misi ke depan juga untuk mengetahui ada penyakit apa di dalam hati calon pasangan kita ya. Jadi yang membuat nanti kondisi pernikahan tidak nyaman itu adalah ada kondisi spiritual matter yang tidak baik gitu. Spiritual matter yang tidak baik ya. Nah, kita eh, ta'aruf itu adalah sebetulnya adalah untuk melihat itu teman-teman, untuk melihat wah dia orangnya pemarah nggak nih, -3 atau -2 atau -1. Nah, kita ingatkan gitu ya. Jadi kalau kita pengen nanti keluarga kita ajaib ya, sebisa mungkin jangan minus gitu. Oh, karena banyak orang yang belum paham gitu. Ya semoga nanti kita bisa bikin kelas ya, kelas menuju pernikahan gitu kan. Jadi sebetulnya ta'aruf itu yang ngobrol-ngobrol itu penting ya, boleh gitu kan. Yang nggak boleh itu bersentuhan, itu nggak boleh teman-teman ya. Memandang ya hanya sebatas memandang ya, ya nggak apa-apa kalau menurut saya gitu ya gitu. Jadi memandangnya itu ibaratnya ya namanya juga ngobrol kan, Kak, apa namanya, kita ini di Indonesia ini ibaratnya tuh karena di mata ini ada saringan juga teman-teman. Makanya segera disaring dengan hati gitu loh. Dengan banyak istighfar, dengan garis kebenaran. Begitu cara memandangnya itu gitu loh. Jadi tidak memandang dengan syahwat. Naudzubillah min dzalik gitu ya. Jadi ya hanya memandang, memandang, ngobrol memandang yang apa-apa sekali-kali memandang gitu kan gitu. Untuk tujuannya bukan untuk syahwat, bukan ya, bukan. Tapi untuk karena dari mata itu teman-teman kita juga bisa menilai jujur atau tidak itu juga bisa dilihat gitu teman-teman gitu ya. Jadi itu jadi eh, kaitannya ini Allah maafini fi banadi, Allah maafini fi sami, Allah maafini fi basori gitu. La ilaha illa anta. Jadi kita memandang pun ah, tujuannya adalah untuk Rob kita. Jadi la ilaha illa anta. Jadi pokoknya tidak syahwat lah ya, tidak syahwat gitu. Jadi eh, itu teman-teman ya. Karena kita itu Islam di Indonesia itu Islam wasaton ya. Islam yang
pertengahan gitu, Islam yang pertengahan. Jadi berbeda dengan Islam di Arab Saudi gitu ya. Jadi maksud saya kita tidak terlalu keras-keras lah ya, seperti sekarang itu kan ada ya, karena itu proses dakwah gitu, itu bagian dari proses dakwah. Seperti yang film-film sekarang ini kan, film yang Buya Hamka dan Siti Raham itu kan ada beberapa ulama yang menghujat gitu loh, maksudnya ketika Ustadz Abdul Somad, Ustadzah Oki Setiana Dewi ya, dan beberapa ustadz mengajak untuk menonton film, ternyata di dalam film itu ada adegan bukan suami istri ya, apa apa namanya, memandang gitu. Padahal kan memandangnya itu kan di kamera gitu loh teman-teman. Dan memandang dan kita lihat di dunia film itu tidak hanya berduaan, itu ada banyak kru, ada sutradara, ada penulis skenario, ada kameramen gitu. Enggak, menurut saya itu enggak mungkin gitu loh, dalam dalam keadaan seperti itu syahwat itu muncul, itu enggak mungkin. Itu hanya untuk mengambil supaya ini aja, ibaratnya menjiwai saja gitu loh teman-teman. Jadi ya itulah ya, proses dakwah menuju, karena kita pengen bioskop itu nanti dipenuhi oleh orang-orang soleh teman-teman. Itu tujuan kita sebetulnya gitu. Ya memang masih belum sempurna, tapi nggak apa-apa gitu. Yang penting ke arah sana gitu ya teman-teman. Alhamdulillah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amir rawati. Allahumma ahfadni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi adamatika an ughtala min takhti. Ya. Karena seperti di Quran surat Al-Jumu'ah, setelah kita sholat, itu fantasyiru fil ard. Nah, menyebarlah kita di seluruh permukaan bumi. Ya gitu. Nah, kita perlu banyak bergaul dengan berbagai macam kalangan orang, teman-teman. Ya, sebagai apa? Sebagai ladang dakwah, teman-teman. Supaya mereka supaya mereka mau lebih mengenal Allah. Nah, ya, gitu. Tadi kita turunkan garis kebenarannya, teman-teman ya. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركي وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. Jadi jangan sampai kita ini dicap orang-orang yang eksklusif. Tidak, teman-teman ya. Kita ini adalah orang-orang inklusif, orang-orang yang bergaul dengan masyarakat, orang-orang yang siap menjadi jalan keajaiban untuk sesama. Gitu ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jadi teman-teman, kita itu sedang bersaing untuk memenuhi dunia visual itu dengan lingkungan yang baik gitu ya. Jadi ya dari kita bersaing dengan film-film horor gitu teman-teman. Film-film horor dan film-film maksiat itu. Makanya kita perlu tadi mengaktifkan film-film baik tadi teman-teman. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfat ain. Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu, dengan rahmatmu aku meminta pertolongan.
Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Nah ini ya. Dan jangan diserahkan padaku meski sekejap mata sekalipun. Jadi kita selalu meminta pertolongan Allah. Kita ini kan mau memilih presiden ya. Jadi teman-teman nggak boleh golput ya. Pilih yang presiden yang akidahnya paling bagus, presiden yang ibadahnya paling bagus gitu ya. Presiden yang muamalahnya paling bagus. Itu saja sih sebetulnya teman-teman ya. Namun kita juga tidak boleh mendahului takdir Allah. Ya mendahului takdir Allah itu kita terlalu menganalisa. Nanti kalau presidennya bukan ini, nanti begini. Naudzubillah min dzalik. Itu nggak boleh teman-teman. Berarti itu mendahului takdir Allah. Ya. Yang kita lakukan itu adalah iringi takdir Allah dengan sholat tahajud, sholat malam. Nah, yang wajib itu adalah sholat malam kita, gitu ya teman-teman. Wajib muakkad ya dalam arti kita wajib mendoakan siapapun pemimpin kita, ya insya Allah itu sudah dicatat oleh Allah siapa pemimpin kita selanjutnya. Tugas kita itu adalah taubat kholik ya. Taubat kholik, kita perbanyak masuk gua keajaiban ya. Kita minta sama Allah, semoga kita diberikan pemimpin yang amanah, yang soleh, ya, yang bisa mengajak rakyatnya menjadi hidup lebih baik dunia dan akhirat, bisa mengajak rakyatnya hidup sejahtera dunia dan akhirat, gitu ya. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Nah, ingat teman-teman nanti tidak hanya memilih presiden, nanti Februari itu teman-teman memilih presiden, kemudian DPD dan anggota legislatif mulai dari kabupaten, provinsi, sama daerah ya DPRD dan DPR, kemudian DPD, kemudian presiden. Jadi ada 5 nanti teman-teman yang pilih ya. Nah, pilih yang akidahnya bagus, yang ibadahnya bagus, dan yang muamalahnya bagus ya. Jadi jangan golput teman-teman ya. Apa yang kita pilih nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah. Ketika kita tidak memilih, itu adalah pilihan. Berarti kita memutuskan untuk tidak memilih. Tidak boleh ya, kita itu harus memilih ya. Kita tidak boleh apatis terhadap lingkungan ya. Kalau kita masih apatis terhadap lingkungan, berarti dipertanyakan itu adalah iman dan ilmu kita. Iman kita belum cukup kuat dan ilmu kita belum cukup banyak. Nah, carilah iman dan ilmu yang banyak dan bertanyalah kepada orang-orang yang beriman, ya konsultasi kepada orang-orang beriman, kira-kira memilih yang mana, gitu ya. Karena politik itu adalah siasah, ya, dalam rangka apa? Dalam rangka menuju kita memberikan yang terbaik untuk umat, ya. Untuk kita bisa memberikan jamuan yang terbaik untuk umat, kita perlu memiliki umaroh yang bagus, pemimpin yang bagus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga meminta kekuasaan, teman-teman. Jadi kekuasaan itu bukan sesuatu hal yang harus dihindari, ya. Namanya dunia itu kita tidak bisa menghindari dunia. Yang bisa
kita lakukan terhadap dunia itu adalah kita mengendalikan dunia, teman-teman. Kita mengelola dunia. Nah, kekuasaan itu adalah bagian dari dunia, ya. Jadi kekuasaan itu tidak boleh kita hindari, ya, tapi harus kita kelola, gitu. Itu adalah amanah. Dan untuk apa? Untuk memuliakan, membahagiakan orang lain, ya. Bukan untuk kita, tapi untuk memuliakan, membahagiakan orang banyak, ya. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi. Ini lengkapi 100 kali ya teman-teman. Lengkapi dengan Alhamdulillah, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ba'da sholat dicicil 33 kali. Silakan teman-teman ya. Alhamdulillah, kemudian istighfar 100 kali. Ya, astagfirullah wa atubu ilaih. Kalau mau simple aja, astagfirullahaladzim, 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 boleh ya. Eh, apa namanya? Astagfirullah wa atubu ilaih itu lebih bagus lagi. Aku memohon ampun padamu dan aku bertobat. Arti bertobat itu saya nggak mau mengulang lagi, gitu ya. Saya nggak mau mengulang lagi. Nah, jadi ini 100 kali. Kemudian sholawat niatkan 1000 kali. Kemudian zikir al-malikul.